warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, nikmat terbesar yang harusnya kita syukuri adanya Islam dan iman ini. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Siapa yang telah menggantikan siang dan malam, mengatur alam semesta ini, mengatur populasi manusia, hewan-hewan, dan merawat serta mengurus semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan juga kita jadi tahu bagaimana berhubungan dengan Tuhan kita Allah. Kita tahu mana perintah dan mana yang dilarang, mana yang halal yang dibolehkan dan mana yang dilarang, atau yang haram, sehingga kita bisa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan juga nikmat yang lain seperti kesehatan, kesempatan, mungkin yang punya pasangan hidup, keturunan, dan segala macam hal yang akhirnya roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semuanya dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama. Sehingga akhirnya sampailah kepada kita apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hamba-hambanya, dari mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan melalui jasa beliau. Pertama-tama tentunya saya pribadi memberikan dukungan kepada semua teman-teman yang coba di celah-celah kesibukan di kantor seperti ini masih bisa membuat program untuk pengajian. Jadi menuntut ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu agama ini bukan pilihan, tapi ini sebuah kewajiban buat kita semua. Jadi memang kita butuh untuk panduan hidup. Kita perlu tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang Allah larang dari yang haram ataupun makruh, dan mana yang sebenarnya juga dibolehkan untuk roda kehidupan kita bumi ini yang mubah, sehingga kita bisa melengkapkan kehidupan kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun likulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Kita lebih butuh Bapak Ibu sekalian duduk belajar seperti ini daripada makanan pada saat kita sedang lapar, daripada minuman pada saat kita sedang dahaga, daripada obat pada saat kita sedang sakit, tempat tidur pada saat kita letih. Agama lebih dibutuhkan. Karena agama itu akan memandu kita sebagai seorang muslim mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur yang boleh kita nikmati dan mana tidak boleh. Agama ini bukan pilihan sekali lagi, bukan opsional, tapi wajib hukumnya. Makanya Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan agamanya. Dan juga beliau berjuang mempertahankan agama ini sampai akhirnya difahami oleh penduduk Mekah dan Madinah dan menyebar luas ke seluruh muka bumi. Begitu juga kita, setiap muslim harus mencontohi baginda Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bilang untuk ilmu agama ini, oh nanti kalau saya ada waktu, oh nanti kalau saya ada kesempatan. Nggak bisa. Bapak Ibu harus tanamkan dalam dirinya masing-masing, kalau Anda lebih butuh dengan ilmu yang akan kita pelajari daripada penyampai materi. Saya hanya menyampaikan, Bapak Ibu sebenarnya lebih butuh dengan ini, sehingga tahu apa yang agama Anda perintahkan. Anda harus tanamkan Bapak Ibu sekalian dalam diri sendiri, kita yang butuh terhadap ilmu agama itu. Jangan pernah merasa ilmu agama yang butuh sama kita. Enggak, terbalik. Kita yang tahu, kita yang ingin tahu siapa Tuhan kita itu, kenapa Allah tidak kelihatan. Ya, apa saja bukti-bukti kalau Allah Azza wa Jalla ini Allah pencipta memang itu ada. Kemudian banyak yang gaib, seperti keberadaan malaikat yang wajib kita imani. Dari mana bukti-buktinya kalau agama malaikat itu ada, sementara tidak nampak dengan mata. Dan ini sederhana, kalau Anda hadir di majelis ini Anda akan punya jawabannya. Tidak semua yang gaib itu, yang tidak nampak oleh mata kita, tidak ada. Terbukti kita bisa merasakan rasa lapar, rasa haus, rasa capek, suka, benci,
ya, ngantuk, tapi kan kita tidak pernah lihat wujudnya. Cuman kita bisa rasakan. Terlalu banyak di alam kita ini yang tidak bisa nampak dengan mata tapi nyata ada. Nah itulah diistilahkan dengan ghaib sebenarnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala jelas ada, kalau anda hadir di pengajian anda ketahui itu. Karena tidak akan pernah ada yang bisa mengaku dia yang menciptakan siang dan malam, dia yang menggantikan dengan rutin populasi manusia, merawat muka bumi ini, mengadakan air, api dan segala macam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu umat Islam komandankan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang merawat, yang mengurus. Tempat untuk bergantung semua makhluk ini kecuali Allah. Allah jelaskan di 4 ayat surah Al-Ikhlas yang sudah kita hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan pikiranmu, ya, dan juga renungi dalam hatimu kalau Allah itu Esa. Tuhan itu cuma satu. Allahus Samad, Allah yang semua bergantung padanya. Apapun itu sifatnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya, beda sama manusia. Itulah hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta, gitu kan. Karena kalau Allah punya anak atau punya orang tua, maka mana keturunannya, mana jalur awal orang tuanya. Makanya Allah pangkas, tidak ada, Allah itu Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan sifat dasar Allah, Allah tidak akan pernah butuh pada siapapun. Kita yang butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakta cukup banyak, seperti teman-teman di rumah sakit begini, pernah berpikir gak merenungi bagaimana bayi yang ada di rahim ibu itu? Dari mana dia? Bukankah dia cuma tetes sperma yang kalau tidak digunakan, dibuang oleh laki-laki? Dibuang begitu saja. Dia habis hubungan biologis sama istrinya, tidak diperlukan, dicuci, dibuang. Tapi itulah sumber manusia sebenarnya. Pernah kita berpikir nggak? Ternyata yang dibuang itu yang dianggap setelah orang klimaks, maaf. Itu seperti bukan bahan berharga, itulah manusia, itulah kita. Yang kalau dia terbuahi di sel telur akan jadi gumpalan darah. Tetes sperma dulu selama 40 hari sama sel telur itu kemudian jadi berubah gumpalan darah, kemudian baru gumpalan daging, lalu kemudian prosesi yang luar biasa terbentuk tulang-tulang manusia. Mungkin Anda sudah lebih tahu dari kami, otot-otot, urat saraf, kulit. Sampai akhirnya terbentuklah manusia sempurna. Prosesi keajaiban ini, siapa yang pernah mengatakan dia yang membuat? Tidak ada kecuali Allah. Dan Allah turunkan kitabnya untuk menerangkan masalah itu dari umat-umat sebelum kita sebelumnya. Ya. Populasi manusia sekarang ada 7,5 miliar kurang lebih. 6 miliarnya itu agama profetis. Orang yang yakin ada Tuhan Allah. Itu kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, orang-orang Muslim. Walaupun mereka berbeda karena orang Yahudi hanya memberhentikan keyakinan mereka sampai Nabi Musa saja. Mereka tidak mau imani Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang Nasrani hanya sampai Nabi Isa saja, tidak mau menyambung sampai Nabi Muhammad. Kalau kita umat Islam, menyambung semuanya, kita imani semua Nabi-Nabi dan Rasul tersebut. Kita yakini Nabi Musa memang pernah diutus oleh Allah, turun padanya kitab Taurat, dan kita yakini itu. Rukun iman kita, iman kepada kitab-kitab dan pada Rasul-Rasul. Nabi Isa pernah diutus dan memang ada kitab turun namanya Injil, namun kita sempurnakan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga kitab Al-Qur'annya. Sehingga tidak ada orang muslim yang mengatakan Nabi Isa bukan Nabi, itu nabinya orang Nasrani. Enggak, kita wajib mengatakan Isa Nabi kita juga. Musa Nabi kita juga, karena rukun iman, kita wajib meyakini. Kalau ada satu orang muslim mengatakan Isa bukan Nabi, kafir dia. Enggak boleh misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami bahwasanya kita ini butuh dengan ilmu agama ini. Kita butuh Bapak Ibu sekalian kalau kita mau makan mana yang boleh, mana tidak boleh. Pakaian mana yang boleh dan tidak boleh. Pergaulan mana yang boleh, tidak boleh. Pendapatan mana boleh, tidak boleh. Sehingga kita punya panduan hidup yang jelas. Itulah agama. Dan semua yang dalam agama Allah SWT yang dihalalkan dan yang dibolehkan itu pasti baik. Kita disuruh makan misalnya. Makan yang halalan thayyibah. Yang halal dibolehkan dan thayyibah. Berkualitas. Dalam Islam dianjurkan para penganutnya, kalau Bapak Ibu punya kemampuan uang untuk beli buah misalnya. Ada buah anggur kualitas A, super, harganya 200.000 per kilo. Dengan ada anggur B, kualitasnya lebih bawah dari itu, harganya 100.000 per kilo. Tapi Anda mampu beli yang 200.000. Anda boleh menikmati yang 200.000 itu. Karena menikmati yang halal dan thayyibah berkualitas. Bahkan bisa pahala kalau kita niatkan ingin menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah teguran Nabi SAW kepada seorang sahabat yang masuk masjid. Kemudian rambutnya berantakan, bajunya kumuh, penampilannya sangat buruk. Nabi SAW tanya dia, pertanyaan pertama, kau punya harta enggak? Dia bilang ada ya Rasulullah. Apa harta kamu?
Disebutin sama dia, saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba. Di masa itu orang ini kayak punya mobil mewah di masa sekarang. Karena itu adalah harta yang sangat besar. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu. Allah nggak pernah suruh kamu pakai baju kumuh, rambutmu acak-acakan, kamu nggak makan yang bagus, nggak pakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, itu nggak ada. Islam memerintahkan kita untuk bisa menikmati itu. Itu panduan agama Islam. Halal silakan nikmati. Tidak ada larangan, tidak ada batasan menikmati yang halal, silakan. Harta yang halal, mau numpuk sebanyak apapun silakan. Yang penting tahu haknya Allah, ada zakat dikeluarkan 2,5% 1 tahun sekali saja. Itu pun zakat artinya pensucian harta dari hal-hal yang haram. Kita tidak tahu pendapatan kita, mungkin bercampur baur dengan yang haram. Bapak Ibu nggak pernah tahu orang yang berobat sini, apakah semua pendapatan mereka halal? Kami juga diamanahkan oleh Allah ada restoran, kami nggak mungkin tanya setiap konsumen, uang Anda halal gak? Dia datang, dia makan. Dia gesek kartunya atau dia bayar cash atau dia transfer, kita tidak pernah tahu. Zakat mensucikan pendapatan itu. Itu pun setahun sekali. Gitu kan? Jadi Islam datang dengan memandu yang benar. Kenapa kita tidak merasa perlu dengan agama ini? Harus merasa perlu, peduli. Dan tidak bisa kita mengatakan sekali lagi, oh nanti saya ada waktu, nanti saya begini dan begitu. Jadi kita kembali lagi tadi Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan agama ini opsional. Ini kebutuhan. Dan semua yang Allah halalkan itu baik. Semua yang diperintahkan itu baik. Yang diperintahkan agama itu apa? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, berbuat baik pada tetangga, patuh pada pemerintah yang sah, yang selama tidak melanggar agama, tidak boleh buat pemberontakan, semua yang baik-baik. Yang dilarang itu bohong, nipu, mencuri, memukul, membunuh, semua tidak baik. Jadi orang itu kalau ikutin agama pasti jadi orang baik, gak mungkin tidak. Kalau ada satu orang yang mengaku muslim, tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia secara individu kita harus adil mengatakan dia yang salah. Agama nggak akan pernah salah, baku. Akan baku, semua yang baik-baik diperintahkan, semua yang buruk-buruk dilarang. Ya, jadi duduk belajar ilmu agama itu dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita yang butuh. Harus kita menyadari kalau kita butuh untuk belajar ilmu agama ini. Jadi sangat baik kalau Bapak Ibu bisa luangin waktunya. Ya, agar bisa duduk belajar agama. Sekarang alhamdulillah di masa kita, kalau kita tidak bisa offline, seperti duduk begini, kita bisa online. Bahkan sekarang dengan handphone kita ini sudah jadi perpustakaan. Handphone ini bisa menjadi perpustakaan berjalan. Malam hari mau tidur tinggal buka, nonton cuplikan, ya, ceramah. Dan kita harus menyadari kalau kita perlu dengan itu. Kita butuh dengan itu. Ya, jadi ini sedikit prolog dulu ya tentang pentingnya kita duduk belajar ilmu agama begini. Dan ini punya keutamaan Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya dalam Islam tidak ada satupun perintah dalam agama ini kecuali diikutkan dengan janji-janji positif. Jadi tidak ada yang Bapak Ibu kerjakan sia-sia, nggak ada. Kita sholat, selain perintah Allah dapat pahalanya, ada balasannya. Ya. Di dunia dapat ketenteraman jiwa, di akhirat akan dapat pahala masuk ke dalam surga. Gitu. Kemudian juga sama, puasa, sedekah dan zakat, apa sajalah. Ya, apa saja yang Anda kerjakan ketaatan akan ada balasan kebaikannya. Dan apa saja yang Anda lakukan dari pelanggaran agama akan ada konsekuensi hukum. Ya, gitu. Jadi panduan agama ini jadi panduan hidup. Ya, yang sangat baik yang harusnya kita jadikan sebagai prioritas kita. Kita harus tahu teman-teman kita lebih butuh dengan hal-hal yang diajarkan dalam agama daripada semua hal-hal yang lain. Karena roda kehidupan ini akan diatur oleh agama tadi dan sudah kami berikan penjelasan agama memandu pada hal-hal yang baik semuanya. Dan yang buruk semuanya dilarang oleh agama kita. Baik, juga majelis ilmu seperti ini punya keutamaan teman-teman sekalian. Di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas, tulus ingin menuntut ilmu, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Asal dia tulus ingin belajar. Ya. Kita ingin belajar dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya kita duduk pengajian seperti ini, ya. Dan insya Allah ulama umumnya mengatakan majlis yang paling mulia, duduk-duduk seperti ini yang paling mulia adalah majlis ilmu. Itu yang paling mulia karena mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari apa yang Nabi SAW sampaikan sehingga kita punya panduan hidup, ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kita akan menyampaikan tentang metode yang kita gunakan, ya, karena setahu saya yang sampai ke tim kami diminta untuk kajian rutin. Kalau kajian rutin biasanya kami bedah buku. Nah, di tangan Bapak Ibu tadi kami sudah bagikan bukunya dan ini pemilihan tentang masalah azab dan nikmat kubur, bedah buku Syekh Hussein bin Auda Al-Awaisi
atau Al-Awaisah ya. Itu terbitan pustaka Imam Syafi'i. Ini karena kemarin setelah diskusi sama teman-teman panitia di sini, permintaannya adalah bahasan tentang kehidupan setelah kematian nanti seperti apa. Dan saya merespon ini karena memang saya melihat satu poin yang penting ya. Baik, kita akan membedah buku insya Allah bab demi bab, satu persatu nanti sampai selesai ya. Dan ada cara untuk ya membaca buku. Yang pertama buka plastiknya dulu ya. Ya ini benar, serius. Karena banyak orang beli buku, dia suka judulnya tapi diplastikin sampai 5 tahun nggak pernah dibuka ya. Setelah dibuka, kemudian nanti kita akan lihat daftar isi buku itu. Ya. Daftar isi itu akan memberikan gambaran tentang ya, apa saja isi buku itu nanti. Apa saja isi buku itu. Ya. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata secara umum ini loh bahasannya. Ya. Dan juga kenapa alasan kami membedah buku, karena secara persentase masyarakat kita masih malas sekali baca buku. Ya, masih kurang sekali. Dan kita butuh untuk ya, belajar membaca buku. Karena memang dalam agama kita ini membaca bagian daripada perintah. Ayat pertama turun kepada Nabi SAW adalah Iqra, baca. Disuruh baca. Ya. Jadi disuruh membaca, dan membaca ini sangat bagus. Kita temukan kalau saya berapa kali berangkat ke Eropa, ke Amerika, ada undangan dakwah di waktu-waktu yang lalu. Hampir di setiap bandara, di stasiun kereta api, di terminal bus, itu mereka biasa sekali dengan pegang buku bawa baca. Nah ini tidak terjadi di orang kita. Kita lebih suka cerita daripada baca bukunya. Padahal buku itu manfaatnya besar sekali. Ya. Ini tanpa menyalahkan, tapi salah satu sebab kami membuat seperti ini, bedah buku supaya lebih jelas. Ya. Baik. Buku yang akan kita bahas ini teman-teman tentang adab dan nikmat kubur. Saya mulai dulu dari judulnya ya. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa ada adab, ada siksaan dan ada nikmat di kubur. Saya akan mulai dulu dengan pembukaan kita. Kalau kita memiliki 6 rukun iman. Ya, tentu kita sudah tahu sama-sama ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang pernah turun. Ya. Kemudian iman kepada rasul-rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, yang kelima, dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, kejadian baik dan buruk di mata manusia. Baik, rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah ini satu paket Bapak Ibu sekalian. Satu paketnya itu adalah prosesi kematian. Mungkin tidak asing kita biasa mendengar ada kerabat kita meninggal, atau bahkan ada yang menyaksikan langsung meninggal. Mungkin di rumah sakit begini juga tidak asing, ada ibu lagi melahirkan meninggal atau bayinya meninggal. Nah ini dibahas dalam Islam dengan sangat rinci. Prosesi kematian itu apa yang sedang terjadi, sehingga manusia itu tadinya bisa ngomong, bisa melihat, tiba-tiba nggak bisa. Ya, gitu. Itu namanya mati, diringkaskan dengan 4 huruf ini. Nah itu ada penjelasan dalam agama dalam rukun iman kita yang kelima. Jadi ada prosesi kematian, setelah kematian kemana ruh itu? Yang tadinya bisa menggerakkan jasad ini kemana dia? Ada namanya alam barzah. Ya. Alam barzah itu yang biasa kita bawa jenazah ke kuburan. Nah disitulah alam barzah. Dalam Islam kita kalau lewat kuburan dianjurkan mengucapin salam, mendoakan mayit. Ya. Di antara doa yang kita dianjurkan, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan buat kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang bulan apa dijanjikan untuk kalian, gadan muajjalun, sampai hari kebangkitan nanti, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, doanya begini, Assalamualaikum ahlul kubur, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang penghuni kuburan, yakfirullahu lana walakum, semoga Allah memaafkan kami dan memaafkan kalian, antum salafuna wa nahnu bil athar, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini diantara doa. Kalau Bapak Ibu ketik di Google doa ziarah kubur misalnya, maka akan keluar itu ajarannya. Jadi kita kalau lewat kuburan itu bukan kalau mungkin mata orang hidup gundukan tanah sama batu nisan, sebenarnya di dalam itu ada kehidupan. Makanya kita ucapin salam. Dalam doa yang lain Nabi SAW ajarkan Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin,
Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan. Gadan mu'ajjalun. Sampai hari yang telah ditentukan hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi itu rangkaiannya. Meninggal, apa yang terjadi? Ruhnya dicabut oleh malaikat. Kemudian lalu pindah ke alam barzah, kuburan tersebut. Nah di kuburan ini, itu ada penjelasan khusus, nanti akan kita bahas. Ini satu buku ini khusus membahas masalah itu. Kejadian apa sebenarnya di kuburan? Apa yang terjadi di sana? Apakah beda antara orang yang suka sholat, tutup aurat, cari pendapatan halal, terus bertutur kata jujur dalam pekerjaannya, dengan orang yang tidak sholat, manipulasi data, suka ganggu orang? Apakah ini sama? Maka ini ada penjelasan. Nah, orang yang dalam Islam dijelaskan, orang-orang yang melakukan ketaatan, dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia segala macam, kuburannya itu nanti akan menjadi taman dari taman surga. Nanti akan ada penjelasan dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi seperti kuburan para nabi-nabi, kuburan para sahabat, orang-orang soleh dulu, maka kuburan mereka menjadi taman dari taman surga. Dan kita pun akan sama seperti itu. Nanti akan lebih jelaskan panjang lebar dalam buku kita ini. Kemudian kalau dia memang penjahat selama hidup, suka lakukan kriminal, pelanggaran, kuburannya akan menjadi lubang dari lubang neraka. Ada penyiksaan. Ya. Karena Nabi SAW jelaskan dalam panjang lebar hadisnya. Di antaranya kata Nabi SAW waktu habis mengantar jenazah seorang sahabat, maka beliau kemudian berbicara dengan para sahabat yang hadir di situ yang masih hidup. Sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian yang beriman meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat. Akan datang 3 sosok malaikat. Yang 2 malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Yang 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, karena selama hidup diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia nikmati halal, dia tinggalkan yang haram, maka ruhnya disuruh oleh Allah SWT kepada para malaikat, sampaikan suruh keluarkan ruh yang tenang itu. Maka ruhnya keluar, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, itu ibarat seperti air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita keluarin air dari teko misalnya, kan cepat sekali dari mulutnya itu ya. Mulut teko itu, begitulah ruhnya orang beriman akan keluar. Belum sesaat keluar, maka akan diambil oleh malaikat rahmah. Dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Ini prosesi ghaib yang kita tidak tahu, tapi ini penyampaian dalam agama. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata ada yang terjadi loh di sana. Dan memang dalam Islam ini kita sudah diajarkan dari awal penciptaan Nabi Adam manusia dari tanah, lalu Allah suruh malaikat sujud, dalam surah Al-Baqarah diceritakan, ya, dan banyak surah-surah dan ayat-ayat yang lain, sampai akhirnya turun-temurun kita sekarang, dan sampai akhirnya kita akan kembali nanti ke akhirat sana, dan ujungnya ada surga dan neraka, dan sudah dirincikan secara rinci surga itu seperti apa, dari tanahnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, bidadari dan bidadaranya, para malaikat yang menyambut depan pintu, istana-istananya, dan juga neraka sudah dirincikan bagi para pembangkang dari siksaan yang paling sederhana sampai yang paling berat. Jadi semua sudah diberikan bocorannya sebenarnya. Maka beruntung kita kalau belajar karena kita jadi tahu, oh ternyata ini loh yang terjadi. Beda dengan orang-orang yang tidak faham, mereka tidak tahu sehingga tidak ada arah dan tujuan hidupnya. Dia tidak perlu tahu mana halal mana haram karena bagi dia tidak ada hukuman nanti atau tidak ada balasan dari kebaikan dia. Terjadilah ya kriminalisasi di mana-mana gitu ya. Kriminal terjadi di mana-mana. Kita kembali ke hadis tadi. Maka kata Nabi SAW, begitu ruhnya keluar sesaat, jadi kalau bapak ibu punya orang tua, kerabat meninggal dalam keadaan Islam seperti itu, akan dipegang oleh malaikat rahmat dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dinaikkan ke langit. Belum sesaat, atau pada saat dia tiba di langit pertama, karena langit ini ada 7 lapis langit ya. Dalam surah Al-Mulk kita biasa baca, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq bersusun. Yang pertama ini yang kita lihat depan mata kepala kita biasanya, itu langit pertama namanya. Di atasnya masih ada 6 lapis langit lagi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada saat itu diketuklah pintu ya, langit itu oleh 2 malaikat yang membawa ruh orang beriman ini, dan malaikat penjaga langit akan mengatakan, kata Nabi SAW, siapa orang ini? Penjaga malaikat rahmah akan mengatakan ini kepada penjaga langit tadi, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Kemudian setelah itu,
Maka dibukakan baginya pintu langit lalu naiklah dia. Semua malaikat di langit kata Nabi Muhammad SAW berharap ruh itu lewat di sisi mereka. Karena ruhnya mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ya semoga kita termasuk insya Allah ini. Maka ruh itu terus saja sampai ke langit ketujuh. Dan terdengar kata Nabi SAW suara Allah Azza wa Jal. Allah berfirman kepada para malaikat. Catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diantar bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Jadi kalau kita biasa pikul jenazah itu belum ada ruhnya. Tapi begitu dia sampai di kuburan, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam kuburan tersebut. Kata Nabi SAW 3 langkah ya, mereka keluar dari atau meninggalkan kuburan tersebut si pengantar ini, maka tiga langkah ini sendal masih bisa didengar oleh si mayit tadi. Sampai setelah itu, setelah langkah ketiga tidak kedengaran lagi. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar Nakir. Khusus mendudukkan dia dan menanyakan dia siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu atau apa kitabmu. Maka kalau orang beriman kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nabi SAW membaca firman Allah ini yang artinya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman ya, perkataan di dunia. Kalau ditanya kenapa kau beriman, kenapa kau sholat, dia bisa punya jawaban asal dia belajar agama. Dan di akhirat maksudnya perkataan di alam barzah dari Munkar Nakir. Dia akan mudah jawab Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, agamaku Islam. Itu mudah dijawab sama dia. Lalu kata Nabi SAW dibukakan bagi orang beriman ini pintu neraka. Api yang berkobar-kobar, ya, sesuatu yang menakutkan. Dia takut melihat siksaan tersebut. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau selamat dari sini sekarang. Lalu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Sampailah ke dia bau wanginya, dia lihat taman-taman, istana, pelayang-dayang, segala macam. Dia kagum, maka malaikat mengatakan ini tempat kamu sekarang. Dan kamu akan kekal selamanya di sini. Maka orang mati ini kata Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang bersih, yang wangi. Saking sempurnanya orang itu sampai si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat yang Bapak Ibu kerjakan, sedekah, bakti sama orang tua, apalah baca Quran, berzikir. Semua yang kita kerjakan dari amal-amal ibadah ini, maka akan terwujud dalam bentuk makhluk yang sempurna di kuburan nanti. Dia bilang saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat di kuburan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan juga permadani dari surga. Dibuka pintu surga lalu tercium dengan dia bau wangi dan bisa lihat dia bisa lihat istananya di surga nanti. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Nah ini makna daripada judul kita, azab dan nikmat. Ada nikmat di kuburan itu. Nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Selama dia meninggal dalam keadaan beriman, maka kuburannya menjadi taman dari taman surga. Apakah para syuhada yang meninggal di medan perang, kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, semoga Allah tolong mereka, Allah berikan kemenangan. Ini butuh luar biasa doa dari kita dan apapun yang kita mampu kita harus bantu mereka. Ya. 2 juta lebih saudara kita di Gaza sekarang yang betul-betul lagi dibombardir, mereka butuh sekali bantuan dari kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita minimal bantu dengan doa. Kalau ada kumpulan donasi yang terbuka bisa juga Anda ikut misalnya ya. Karena kita tidak mungkin menggunakan jasad kita sampai pemerintah kita sendiri yang izinkan. Kalau tidak maka kita tidak bergerak gitu kan. Maka ini penting. Tapi mereka yang meninggal mati syahid itu adalah mati yang mulia. Dan mati-mati yang lain. Kuburannya jadi taman dari taman surga. Kemudian kalau orang kafir terbalik kata Nabi SAW akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa membawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar kata Nabi SAW. Ruhnya berserakan di tubuhnya. Maka malaikat maut akan menarik dengan keras. Ibarat seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Dan saat dia keluar maka pada saat dia keluar dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dinaikkan ke langit. Baru di langit pertama saja, itu malaikat penjaga langit menolak. Malaikat penjaga langit menolak. Dia mengatakan siapa fulan ini? Maka malaikat dari neraka yang bawa kain kafan dari neraka tadi yang membungkus ruhnya mengatakan ini fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia.
Lalu kemudian para malaikat mengatakan di langit, semoga ruh ini tidak lewat di sisi kami. Jadi tidak dibuka pintu langit dan mereka semua berharap memohon kepada Allah agar ruh ini tidak lewat di sisinya. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah pengantar pulang, maka di saat itulah ya bisa atau mereka atau dia akan kedatangan malaikat mungkar nakir dan bisa melihat malaikat dan malaikat itu akan menanyakan kepadanya pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan seterusnya. Dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya ikut-ikut dulu orang bilang apa saja. Kata Nabi SAW, kalian akan diuji dalam kuburan kalian dengan pertanyaan tentang siapa aku. Dan orang beriman akan menjawab, dia adalah utusan Allah. Dan ada orang-orang kafir mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Saya pernah dengar sih. Gitu. Nah kemudian setelah itu, dibukakan baginya pintu surga. Dia melihat keindahan yang luar biasa. Dan dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, cuman kamu yang gak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepadanya bau busuknya, panasnya. Dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si mayit ini kata Nabi SAW berikan bocoran buat kita. Mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk, tampangnya menakutkan, baunya busuk sekali. Lalu dia bilang, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ya'udzubillah, zina, riba, apalah bohong, menipu, memukul, membunuh. Semua ini akan jadi wujud makhluk yang akan menakutkan nanti di kuburan. Akan menemani orang ini. Lalu kemudian pada saat itu kata Nabi SAW, Allah utus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu karena beratnya. Semua jin dan semua manusia miliaran jumlahnya mereka tidak mampu membalikkan kalaupun mereka bersatu. Malaikat ini kata Nabi SAW Allah utus tanpa punya pendengaran dan penglihatan. Ya. Bagaimana Allahu alam. Tapi dia akan menghantamkan besi itu ke kepala mayit ini. Maka mayit itu akan hancur lebur dan teriak. Teriakannya didengarkan oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan tersebut maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Tapi hewan-hewan segala macam dengar. Kalau jin sama manusia tidak mendengar. Lalu kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain, Allah akan buat dinding kuburannya akan menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian hancur, diutuhkan kembali. Kemudian begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka terjadi cambukan dan jepitan. Cambukan dan jepitan terus begitu. Kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Maka itu ada siksaan sampai menjelang hari kiamat nanti. Nah ini kenapa dikatakan dalam judul kita azab dan nikmat kubur. Karena memang keadaannya akan seperti itu. Keadaannya akan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Banyak buktinya, Nabi SAW pernah lewat kuburan, kemudian beliau mendengar suara gemuruh. Lalu beliau mengatakan, sungguh itu adalah kuburan orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan. Ada juga yang lewat di satu kuburan yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, kuburan siapa ini? Maka mereka mengatakan, ini kuburan yang sudah lama ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya kalian akan dihukum atau disiksa oleh Allah SWT di kuburan tergantung daripada kadar kesalahan yang ada. Dan sekian riwayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diantaranya hadis Bukhari yang masyhur. Waktu beliau lewat di dua kuburan lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah SWT dengan dua dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi dia bagian dari dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ya, sehingga najis gitu kan. Dan yang satu itu suka menyebarkan adu domba. Nah ini yang banyak orang anggap remeh, tapi itu penyebab siksa kubur. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ya. Jadi memang ada penyampaian-penyampaian dalam agama berhubungan dengan masalah alam barzah. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan dalam buku kita ini. Nah nanti di saat sangkakala ditiup trompet nanti di hari kiamat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ. Pada saat sangkakala ditiup, ya nanti ada tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama mematikan semua makhluk di muka bumi ini yang tersisa menjelang hari kiamat nanti. Tiupan kedua kebangkitan lagi. Kata Nabi SAW, Allah akan menghancurkan semua jasad kalian dengan tanah itu kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti. Ya, dalam sebuah hadis Allah akan turunkan hujan yang membasahi tulang-tulang ekor kita dan kita akan tumbuh
kembali memiliki jasad lagi. Cuma memang jasadnya, paras wajah kita seperti sekarang, cuman postur tubuhnya sudah berubah. Karena jasad ini kan sekarang cuma kendaraan yang kita pakai di dunia ya. Yang gerakin sekarang kan ruh. Nanti kalau kita dibangkitkan kita akan dikasih jasad yang baru dengan paras wajah yang sama. Cuma bedanya postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW karena akan dibangkitkan dengan postur ayah kalian 60 siku ke langit. Nabi Adam itu 27,5 meter tingginya. Dan kata Nabi SAW, manusia akan terus memendek sampai menjelang hari kiamat nanti. Tapi di hari kiamat setelah dibangkitkan, itu akan kembali kepada postur awalnya atau asalnya. Jadi kalau ada yang bilang dulu ada manusia raksasa, memang manusia itu besar sekali dulu. 27,5 meter itu seperti sebuah building besarnya gitu kan. Nah itu semua akan terjadi dan sudah diinformasikan oleh Nabi SAW. Nah setelah itu dibangkitkan nanti, orang akan berdiri di masing-masing belakang nabinya Bapak Ibu sekalian. Pengikut Nabi Muhammad dengan sama Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, semua sama nabi-nabinya. Dan di setiap pengikut ini nanti ada yang beriman, ada yang kafir. Nah yang beriman Allah akan berikan cahaya di hari kiamat nanti. Dan juga orang yang kafir akan Allah berikan kelam dan wajah mereka gelap. Sehingga bisa berbedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Dan kita termasuk umat Muhammad SAW ini dianjurkan memperbanyak wudu ya. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Karena wudu itu nanti salah satunya akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali menemui saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Setelah aku meninggal baru mereka datang. Ya kita-kita ini, karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka nanti? Sementara anda tidak ketemu sama mereka di dunia. Ketemunya nanti di mahsyar. Kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda di bagian keningnya berbulu warna putih dan di keempat kakinya berbulu putih. Dia bisa mengenal kudanya dibandingkan atau kalau kuda itu sedang berada di kelompok kuda-kuda yang semuanya berkulit hitam. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kalau semuanya kuda warna hitam, tapi ada satu kuda yang di dahinya bulunya itu, rambutnya sama empat kakinya semuanya berwarna putih. Bisa kelihatan gak dibandingkan kuda-kuda lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang hari kiamat, mengeluarkan cahaya di mahsyar itu dari tempat-tempat uduk mereka. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang bisa memperpanjang uduknya, ya, memperlama maksudnya, batal uduk lagi gitu kan, lakukanlah. Begitu juga dengan jangkauan yang minimal, misalnya sampai telapak tangan dilebihkan, siku dilebihkan, gitu, mata kaki dilebihkan ke atas. Maka itu kelebihan itu akan disebut dalam sebuah hadis, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh dengan air wuduknya misalnya. Kemudian setelah itu akan ada timbangan amal. Kita sudah hafal semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, akan kena hukumannya. Ditimbang amal baik, amal buruk. Dan Allah menjelaskan dalam banyak firman yang lain gitu kan. Faman thaqulat mawazinu faulaika, siapapun yang berat timbangannya nanti hari kiamat, baik itu yang baik maka dia akan beruntung. Yang buruk maka dia akan rugi, ya. Tentang masalah timbangan amal. Setelah timbangan amal akan dibentangkan nanti neraka, semua kita akan menyaksikan neraka nanti. Dan dibentangkan sirat, sebuah jembatan di atas neraka yang sudah diberikan bocorannya dari sekarang oleh Nabi SAW kepada kita, bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Sirat itu adalah sebuah jalan yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, ya, dan juga sangat licin, menggelincirkan. Di kiri kanannya ada duri-duri, ya, yang menyambar. Kata Nabi SAW seperti duri sa'dan. Duri sa'dan itu sebuah pohon di daerah padang pasir, durinya itu kayak pengait gitu, ya, dan tajam. Maka dia akan menyambar semua orang-orang yang pantas masuk neraka itu. Nah, orang-orang ahli surga tetap akan lewat di situ. Kata Allah SWT dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatin sirat itu. Cuman ada orang yang lewat dan semoga kita insya Allah termasuk di golongan pertama seperti kilat. Cepat sekali sudah sampai di ujung. Ujungnya sana surga. Gitu. Harus lewatin neraka ini. Ada yang seperti menunggangi kuda. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang seperti orang berlari. Dan ada orang yang berjalan merangkak dan akhirnya jatuh. Maksudnya menjadi lemah karena lemahnya amalnya. Karena lemahnya amal. Jadi yang mendorong orang lewat sirat itu banyaknya amal soleh dia. Nah, orang-orang yang layak masuk neraka jatuh dulu ke neraka. Dikait oleh kaitan tersebut. Masuk neraka. Tujuannya, hikmahnya kenapa kita disuruh lewat neraka. Kata para ulama agar orang-orang nanti kalau masuk surga itu selalu bersyukur kepada Allah karena dia tidak masuk ke dalam neraka itu.
dia akan merasa puas sekali dengan surga. Dan setiap orang di antara kita nanti kalau sudah masuk ke surganya Bapak Ibu sekalian insya Allah, maka ada satu pintu di istananya itu, yang kalau dia buka dia bisa lihat ke neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah, tidak disiksa di sana. Dan untuk masuk ke dalam surga sederhana. Bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah dan dilaksanakan perintah saja. Dan perintah itu ringan sekali. Dan untuk masuk ke dalam neraka lakukan pelanggaran, akan masuk ke dalam neraka dan disiksa. Perintah agama, kalau kita bicara tentang 5 rukun Islam saja, dan Bapak Ibu fokus ke ini saja sudah cukup. Syahadat. Bukan hanya bagi mu'allaf ya, orang baru masuk Islam. Kita pun butuh memahami syahadat ini. Pengucapan kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak boleh lagi bergantung dan menyembah selain Allah. Enggak boleh lagi pakai jimat, enggak boleh minta-minta ke benda-benda mati, kuburan, patung, enggak boleh, gitu kan? Pohon, keramat dan segala macam itu syirik namanya, menyekutukan Allah. Orang-orang Mekah dulu, mereka yakin Ka'bah rumahnya Allah, tapi mereka juga yakin Tuhan Allah ada, tapi mereka masih datangkan patung-patung, lalu mereka minta sama Allah, minta juga sama patung itu. Ini merusak la ilaha illallahnya. Kemudian, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan suri tauladan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Semua cara makan, cara minum, cara tidur, interaksi biologis, apa saja, berbisnis, ya, semua itu kita ikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, kita ciplak hidup beliau. Itu makna syahadat. Ini tidak sulit. Kemudian yang kedua salat. Salat 5 waktu ini sering kalau ada yang datang syahadat di kantor kami selalu sampaikan tentang wasiat ini gitu ya. Kalau sholat ini sebenarnya kan ada orang sebagian mengatakan saya nggak mau masuk Islam karena terlalu banyak sholatnya. Ada sebagian orang begitu mengatakan. Ya, mereka tidak masuk Islam karena dianggap umat Islam kok 1 hari 5 kali sholat. Padahal sebenarnya sholat ini absensi. Absen, kayak teman-teman kantor gini kan absen. Bangga nggak kita teman-teman sekalian? Ini kita bicara lingkup sederhana saja. Kalau ada di antara Anda setiap hari 5 kali dipanggil oleh direkturnya hanya untuk nanyakan kabar kamu bagaimana, kamu butuh apa? Dan dipenuhi kalau kita sampaikan, oh saya lagi butuh untuk anak saya lagi butuh untuk bayar utang saya. Semua dipenuhi 1 hari 5 kali. Itu gimana? Itu sholat begitu absensi. Makanya antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Waktu diterimanya doa. Kita disuruh sampaikan. Apa saja sampaikan. Absen. Dan kata Nabi SAW antara sholat dengan sholat yang lainnya pembersihan dosa di antara keduanya. Kesalahan yang terjadi dimaafkan di saat itu. Tinggal kita bagaimana khusyuk dan ikhlas untuk sholat tadi. Menjaga tata cara, gerakan dan juga bacaan yang benar. Ikuti syarat-syarat yang benar, maka akan terpenuhi semuanya. Dan ini 5 waktu sholat ini tidak ngambil waktu lama. Ya. Paling lama 10 menit. Ya. Mungkin orang yang soleh banget itu 10 menit sholatnya. Gitu. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib, isya. Sebentar sekali orang sholat. Kita bicara wajibnya, kita tidak bicara sunnahnya dulu ya. Kita bicara wajib. Sunnah itu tambahan. Bapak Ibu kerjakan, tidak kerjakan itu tidak. Kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi itu pelengkap nanti. Cuma yang sholat 5 waktu ini saja. Kalau 10 menit berarti kita habiskan cuma 50 menit dalam sehari. Sehari full ya, 24 jam. Berarti kita masih punya 23 jam plus 10 menit waktu untuk aktivitas yang lainnya. Ini aja absensi nih. Dan sederhana gerakan sudah kita bisa mudah pelajari, bacaan kita juga mudah hafal gitu. Yang ketiga, zakat. Zakat ini pensucian harta saya bilang cuma setahun sekali. Itu pun memenuhi 2 syarat. Haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Dan yang kedua nisab. Kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau kita hitung sekarang misalnya 1 juta 1 gram. Berarti kita punya 80 gram emas. Ya. Kalau itu bertahan 1 tahun, tabungan dan investasi kita, dikeluarkanlah 2,5% untuk pensucian harta itu. Setahun sekali. Kalau dalam 1 tahun ini misalnya 12 bulan ya. Ramadan ke Ramadan. Mulai Ramadan, misalnya mulai kita Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah atau Masihnya misalnya Januari ke Januari. Supaya mudah difahami aja. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, semuanya dalam 12 bulan itu stabil 85 gram emas uang kita atau tabungan atau investasi kita, baru keluar zakat 2,5%. Tapi kalau dalam 6 bulan misalnya berjalan, Januari sampai bulan Juli atau bulan Juni, sempurna nih, 85 gram emas stabil dia karena kita punya tabungan investasi. Bulan Juli misalnya, bulan ke-7 atau ke-8 turun dari 85 gram emas karena anak kita sakit butuh biaya sekolah atau biaya rumah sakit, maaf. Kemudian biaya sekolah segala macam atau kita butuhan mendesak, tiba-tiba di bulan ke-7 turun nisab kita. Turun dari kadar 85 gram emas tabungan kita atau investasi kita. Maka nisab atau hitungan haul yang pertama 6 bulan itu dianggap batal. Nanti kita akan mulai hitung lagi nisabnya, kadar minimalnya itu di bulan yang memang stabil
sampai 12 bulan ke depan. Yang keempat Ramadan, puasa wajib saja setahun sekali. Ini adalah terapi kesehatan. Puasa adalah terapi kesehatan. 11 bulan kita boleh makan, minum, apa saja. Ya, panas, dingin, asam, pedas. Ini kalau badan kita robot bisa rusak. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita terapi setahun sekali. Ramadan sebulan penuh itu untuk kesehatan. Dan mungkin teman-teman di dunia medis tidak asing dengan penelitian di masa kita sekarang. Bagaimana manfaatnya orang puasa. Dan di masa kita sekarang lagi ada ya terapi-terapi kesehatan untuk diet ya. Dengan puasa, memperbanyak puasa. Itu kan selalu dilakukan. Karena emang perut kita ini banyak sekali mendatangkan sumber permasalahan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Kalau dia tidak kontrol akan jadi penyakit buat dia. Nah Ramadan datang untuk itu. Selain punya keutamaan yang lain, puasa adalah kewajiban, dapat pahala dan seterusnya. Jadi ini setahun sekali saja. Kemudian yang kelima terakhir haji, ini juga bagi yang mampu saja. Sekali seumur hidup. Ya. Kalau sudah sekali dilakukan sudah selesai, gugur dari kewajiban selama dia mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada kewajibannya. Ini saja 5. Ya, tidak ada yang lain sebenarnya. Maksudnya yang wajib ya. Kalau yang lain sifatnya sunnah itu tambahan. Makanya pernah ada orang satu badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, maaf, dia belum masuk Islam. Dia datang ke masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi Muhammad SAW itu lagi muttaki. Muttaki itu kayak letakin sikunya di lantai, kakinya ngelonjor gitu, lagi ngobrol santai dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan saya. Lalu orang itu mengatakan, saya ingin bertanya kepada anda, apakah boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang baik. Saya ingin tanya, siapa yang meninggikan langit ini? Yang membuat langit seperti ini siapa? Orang itu tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu saya tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa cocok tanam di situ, bisa tinggal di atasnya, bisa jalan berpicak, bisa ambil hasilnya. Ini siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang itu lagi bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Yang banyak gunung berapi, ada gunung batu, ini siapa yang tancapin? Yang menata semua ini jumlahnya banyak begini. Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang itu mengucapkan kata-kata yang membuat Nabi Muhammad SAW tadi lagi santai, tiba-tiba serius gitu, duduk. Karena orang itu bilang, hai Muhammad, saya tanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah mengutus anda kepada kami? Perkataan ini berat sebenarnya, sangat luar biasa, berbobot. Maka Nabi SAW lagi duduk santai, duduk tiba-tiba. Serius lalu mengatakan, iya. Dengan tidak ada keraguan, benar. Maksudnya saya diutus oleh Allah yang telah menciptakan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Orang ini bilang, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 kali sehari? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya mau bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, hamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk memerintahkan kepada orang kaya kami mengeluarkan hartanya kepada orang miskin kami zakat? Kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh dalam setahun itu? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami ke Baitullah di Mekah, di Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Maka orang itu bilang, kalau saya lakukan itu, saya beriman, apa yang saya dapat? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau saya lakukan ini? Kata Nabi SAW, engkau akan masuk surga. Maka orang itu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Dan saya akan fokus ke rukun Islam tadi, saya tidak tambah lagi. Sunnah pun dia tidak kerjakan. Gitu kan. Saya mau ini saja. Maka orang itu pun pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Islam itu mudah. Hanya rukun Islam kita fokus. Gitu kan. Selebihnya kita akan menjadikannya sebagai tambahan. Kalau dalam hal ibadah ya, tentu ada juga hal yang lain harus perhatikan, tidak boleh melanggar pelanggaran-pelanggaran. Dan saya sudah bahasakan tadi di pembukaan kita, semua yang dilarang oleh agama pasti buruk. Dilarang mencuri, dalam berbohong, dalam mengganggu orang, ya, dalam menggosipin orang, ghibah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membunuh, dan seterusnya.
Semua itu buruk. Jadi kalau kita tinggalkan otomatis kita akan aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita kembali tadi, sebenarnya orang yang mengikuti agama ini akan mendapatkan panduan hidup dan jelas kemana arahnya. Nah nanti akan ada surga dan neraka, orang yang patuh masuk surga dan orang yang membangkang akan masuk ke dalam api neraka. Kami sarankan saja di YouTube kami, kalau Bapak Ibu lihat di Khalid Basalamah Official, diklik logonya nanti akan ada playlist, diklik playlist itu ada bahasan kami juga, sebenarnya buku lanjutan setelah ini ya, tapi sudah pernah kami bedah. Judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu ada 60 pasal lebih tentang surga dan neraka. Ini memang bahasan sebenarnya fase setelah ini ya. Kalau ini sekarang yang kita bahas lebih fokus ke masalah prosesi kematian dan bagaimana keadaan di alam barzah itu. Bagaimana keadaan di alam kuburan ya. Sehingga akhirnya kita jadi tahu dan punya persiapan untuk itu. Ingatlah sabda Nabi SAW waktu ditanya oleh para sahabat, siapa orang mukmin yang akyas, yang cerdas? Kata Nabi SAW, aktharuhum lil mauti dzikra wa aktharuhum isti'dada. Orang mukmin yang paling sering mengingat mati, dia tahu dia akan mati dan dia punya persiapan untuk itu. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah ini salah satu sebab kenapa buku ini kita bedah teman-teman sekalian. Baik, memang di pembukaan biasanya saya cukup panjang menjelaskan supaya jelas dulu buat Bapak Ibu sekalian tentang masalah ini ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian untuk membaca daftar isi. Saya kasih gambaran dulu dan ada muqaddimah ya. Muqaddimah di halaman 1 ya. Muqaddimah di halaman 1, tapi sebelumnya di sebelahnya ada daftar isinya. Di situ ada muqaddimah di daftar isi halaman 1 yang akan kita baca nanti. Kemudian di halaman 10 ada sesaat sebelum ruh dicabut apa yang terjadi. Ya, pada saat ruh akan dicabut apa yang terjadi supaya kita tahu ya. Kemudian di halaman 14 saat tiba kematian, halaman 18 setelah kematian, halaman 64 siksaan fisik di dalam kubur bagi pelaku maksiat, halaman 74 dosa penyebab azab kubur, halaman 81 para nabi dan alam kubur, halaman 95 hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, dan yang terakhir halaman 100 hal-hal yang menyelamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Jadi memang buku ini dari halaman 1 sampai halaman 100 semuanya membahas tentang masalah dari prosesi kita meninggal masuk ke kuburan sampai nanti hari kebangkitannya. Baik, kita akan coba baca muqaddimah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari halaman 1 sampai halaman 3 atau halaman 4 tepatnya ya, itu adalah pembukaan dari penulis memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, gitu kan? Langsung di halaman 4-nya setelah terakhir ya puji-pujian beliau kepada Allah atau pembukaan juga salawat kepada Nabi, coba lihat di halaman 4 di paragraf terakhir. Penulis bilang begini, ya ini penulisnya sudah ditahu ya, Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah ya. Sebagai kelanjutan dari serial buku yang bertemakan fikih dakwah yang telah saya sebutkan dalam kitab Ad-Du'a. Maksudnya beliau pernah nyusun buku fikih dakwah. Jadi bagaimana orang punya pemahaman yang tepat tentang masalah dakwah itu. Dalam kitab doa, kitab membahas doa, Allah Subhanahu wa taala membimbing saya untuk menulis kitab ini. Judulnya Al-Qabru Adzabuhu wa Na'imu. Kubur ya, siksanya dan nikmatnya. Penulis ini memberikan gambaran kepada kita kenapa dia tulis buku ini ya. Buku ini menyuguhkan pengetahuan mengenai azab dan nikmat kubur kepada saudara saya sama muslim merupakan satu hal yang sangat penting. Karena kedua hal tersebut sangat berhubungan dengan masalah akidah yang memang wajib diketahui. Tadi saya bilang bagian daripada rukun iman kita yang kelima. Jadi memang wajib kita tahu ya. Dengan mengetahui rukun iman, azab dan nikmat kubur, serta kepedihan siksa neraka dan kenikmatan surga, juga dengan mengimaninya secara benar, akan diraih kelulusan batin, atau hati kita jadi lurus, jadi benar. Ya. Yang pada gilirannya akan melahirkan kelurusan perbuatan fisik seorang muslim. Artinya semua perbuatannya nanti akan baik. Saya sudah katakan tadi semua yang agama perintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, memaafkan, dermawan. Itu semua baik-baik. Kita akan kesana nanti arahnya.
Dan juga kita akan jauhi yang buruk-buruk, mencuri, memukul, menggibah, memfitnah, dan seterusnya. Selain itu akan didapatkan pula kelurusan perilaku yang kemudian melahirkan ketenangan dan keamanan di dalam masyarakat dan umat. Karena orang kalau jadi orang muslim yang sejati, pasti akan baik dia dan baik sekitar masyarakatnya. Ya, karena semua tadi saya katakan sekali lagi, dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab. Kalau dia jalankan agama dengan benar, dia akan dermawan, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, semuanya baik-baik. Maka akan mendatangkan ketenangan dan juga keamanan di dalam masyarakat. Keamanan karena tidak ada kekacauan, tidak mencuri, tidak mengganggu orang karena dia tahu itu adalah dosa, gitu ya. Kita tahu, jadi maksudnya beliau ingin menitik beratkan di 2 paragraf pertama ini, kalau Anda pelajari tentang kehidupan setelah kematian, tentang alam barzah, alam kubur, tentang pembangkitan hari kiamat, surga dan neraka, ini akan membuat orang jadi sadar, oh ternyata kehidupan tidak sampai di sini aja loh. Ada kehidupan nanti di sana. Ya. Dan di sana akan ada kehidupan surga yang balasan bagi yang baik dan neraka bagi orang yang membangkang. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya di dunia pernah mencuri tapi nggak ada yang tahu kok, nggak ada hukuman. Nggak, kalau kita nggak taubat di akhirat akan ada hukumannya. Sebagaimana juga kita sudah bertahun-tahun sholat, kita bertahun-tahun berdoa, berzikir, silaturahim keluarga, bekerja cari rezeki halal, ini akan ada balasannya dari perbuatan-perbuatan kebaikan itu. Kata beliau selanjutnya kita tahu bahwa penyebab kehancuran secara individu maupun kelompok berawal dari tidak adanya pengendali dan pencegah. Adapun pencegah dan pengendali paling efektif hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan selalu diawasi serta beriman kepada para malaikat, nikmat dan azab kubur, surga dan neraka dan perkara lainnya yang wajib diimani baik itu ketika sendiri, sedang sendiri maupun di halayak ramai, sembunyi ataupun terang-terangan. Pengawas yang paling bagus adalah iman kepada Allah. Kita tahu kita punya Tuhan Allah, Dia menciptakan kita, Dia mengawasi kita, dan Dia selalu saja menyiapkan balasan yang baik bagi orang yang berbuat ketaatan, dan hukuman yang berat bagi orang yang membuat dosa, maka itu akan jadi pengontrol yang luar biasa. Orang akan terawasi. Orang itu kalau dekat sama Allah, pasti baik hidupnya. Terkontrol semuanya. Karena dia akan takut pada Tuhannya akan dihukum kalau dia melanggar, dan dia selalu kejar kebaikan karena dia sedang mengejar janji yang sedang dijanjikan pada perbuatan baik yang sedang dia kerjakan. Seorang mukmin sebelum mengerjakan atau mengatakan sesuatu dituntut untuk senantiasa mempertimbangkannya dengan parameter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengingat surga dan neraka. Ini sebagai contoh. Jadi kita sebagai seorang muslim sebelum ngomong, lisannya mengucapkan kata-kata apapun selalu dikontrol dengan keimanannya dan juga dia mempertimbangkan ini. Ini kata-kata saya akan membawa ke surga atau ke neraka. Juga nikmat dan azab kubur. Nanti akan mendatangkan nikmat atau akan mendatangkan siksa di kuburan. Dengan cara seperti ini, tidak ada yang terlihat dari diri seorang mukmin kecuali perbuatan-perbuatan yang baik saja. Nah, jadi manfaatnya Bapak Ibu belajar tentang masalah kematian, kuburan, kehidupan setelah kematian kita lah ya, termasuk ujung nanti surga dan neraka, itu akan membuat kita betul-betul terkontrol, terawasi. Kita merasa kita hanya selalu mengejar apa yang dibolehkan dan mengejar pahalanya dan selalu menjauhi apa yang dilarang. Sudah kami jelaskan dan kami ulangi lagi. Semua yang diperintahkan semuanya baik-baik. Dan semua yang dilarang adalah yang buruk-buruk. Sungguh pun kata beliau, ada perbuatan tidak layak yang dia lakukan dan membuat Allah tidak rela. Maka dia akan merasakan bahwa siksa neraka dan kubur itu lebih dekat kepadanya daripada tari sendalnya sendiri. Jadi kalau dia punya keimanan, kapan dia langgar, misalnya maaf Bapak Ibu, ada orang berzina misalnya. Atau ada orang melakukan dosa apa sajalah. Awal pasti yang datang dalam hatinya ketakutan. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dia lakukan. Tidak ada orang yang mau buat dosa kecuali Allah datangkan sifat atau rasa takut ini. Mau zina masuk ke hotel misalnya, mau ketemu diam-diam yang tidak halal. Beda kalau suami istri. Kalau halal pasti dia akan merasakan ketentraman jiwa. Mau berangkat, mau safar, mau biologis, mau punya anak sekian banyak, gak ada kekhawatiran. Halal sama haram perbedaannya di situ. Begitu juga orang kalau mau membunuh, mau mencuri, ya, mau apa saja Allah datangkan kekhawatiran. Kalau dia tidak mau sadar, tetap aja diterabas sama dia, maaf, dia lakukan perbuatan dosa tersebut, maka Allah datangkan peringatan lebih besar lagi. Tiba-tiba dia ketahuan, ya, mungkin sama orang-orang yang dekat-dekat dulu, ya, tapi dia belum dihukum berat. Dia tetap ulangi lagi, maka akan datang yang lebih berat. Sampai ketahuan dan hanya masa menggebukin pencuri. Ada bahkan yang sampai mati terbunuh, gitu kan. Orang yang berzina ada yang rubuh, gempa hotelnya, rubuh, akhirnya dia meninggal dalam kondisi, ya, mengenaskan, su'ul khatimah, orang biasa agama kita mengatakan kematian yang buruk, ya,
Wa na'udzubillah. Maka seperti itu keadaannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh pun kata beliau, ada perbuatan tidak layak yang dia lakukan, misalnya dosa dan membuat Allah tidak rela, maka dia akan merasakan bahwa siksa neraka dan kubur itu akan lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya sendiri. Dan setiap saat Allah akan datangkan rasa takut dan penyesalan sebelum dia kerjakan dan sesudah dia kerjakan, agar dia takut kepada Allah dan takut akan siksaannya. Karena itu, dia tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan sama sekali sehingga dia beristighfar dan bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya dia kembali kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Dengan meneteskan air mata penuh kehusyuan dan penyesalan. Jadi perlu saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian ya. Semua sumber permasalahan dalam hidup kita 4 huruf saja. Dosa. Nggak ada sumber yang lain. Permasalahan hidup kita ini semua kalau ada datang ujian, datang segala macam itu dosa. Karena kalau orang taat, secara rasional kayak Anda kerja di perusahaan seperti ini misalnya. Anda patuh ikuti peraturan, ya, selalu on time kalau kerja, memberikan pelayanan yang terbaik segala macam. Anda kan pasti akan dapat prestasi kan. Nama Anda harum, dapat gaji yang dijanjikan, fasilitas yang dijanjikan akan diberikan. Kalau Anda melanggar, maka Anda sangat dekat dengan SP misalnya surat peringatan 1, 2, 3 nanti bisa di PHK misalnya. Nama Anda akan rusak. Nah seperti itu sebenarnya, ini miniaturnya. Di alam semesta ini juga, di kehidupan kita yang lebih luas lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan seperti itu. Ya. Jadi orang yang patuh akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan orang yang melanggar akan dapat hukuman-hukuman. Ya. Dan tidak ada cara yang terbaik. Mohon maaf, bagi yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah lama ingin menikah, belum menikah. Mungkin sudah lama pengen punya anak, gak dikasih anak. Mungkin sudah lama ingin lebih baik ekonominya, belum dikasih sama Allah SWT. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia sumpah, gundah, gelisah. Maka sumbernya adalah dosa. Kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di situ. Jadi tidak ada yang terbaik bagi orang yang merasakan seperti ini kecuali dia taubat kepada Allah. Akhirnya dia kembali kepadanya dengan meneteskan air mata penuh kekhusyuan dan penyesalan. Wudu, sholat, sujudkan kepala, tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya perkara permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Ya. Dengan paradigma berpikir yang baik seperti inilah umat Islam dahulu mampu menyebarkan dakwah ya, di penjuru dunia. Sedangkan umat sekarang sama sekali bodoh akan hal yang besar ini. Kecuali karena itu tiada yang mereka dapatkan kecuali kehancuran akhlak dan moral. Karena itu pula umat ini merugi dan dengan hilangnya kebahagiaan dan ketenangan sehingga solidaritas dan kasih sayang antara pemeluknya hilang. Jadi Anda perlu kuatkan apa yang disampaikan di paragraf ini dengan kisah Umar radhiyallahu anhu. Umar itu Bapak Ibu sekalian berkuasa 10 tahun. Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Kan Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah ya. Digantikan oleh Abu Bakar 11 sampai 13, 2 tahun. Nah setelah itu Abu Umar jadi khalifah, 13 sampai 23. Di masa ini, teman-teman sekalian, masa keemasan Islam. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid untuk ekspansi ke negeri Syam. Sekarang ini, Palestina ya, negara ini, Masjid Aqsa itu diraih di masa Umar bin Khattab. Dan diserahkan kuncinya kepada beliau pada masa itu ya. Tahun 15 Hijriah sampai ekspansi sekitar tahun 19-an Hijriah. Kemudian setelah itu tahun 16 Hijriah beliau utus juga pasukan. Kalau ke negeri Syam 12.000 pasukan. Kalau ke negeri di utara Jazirah Arab. Kalau di timur Jazirah Arab, ya di wilayah Irak, Iran, sekarang Afghanistan, sebagian besar Rusia, dikenal dengan Persia. Tahun 16 Hijriah beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan dan berhasil menaklukkan wilayah itu semua sehingga masuk Islam. Di tahun 20 Hijriah, beliau ekspansi lagi ke barat Jazirah Arab, ke Mesir, Afrika Utara, di tangan Amr bin As radhiyallahu anhu dan akhirnya juga takluk di tangan kaum muslimin. Jadi di masa itu betul-betul setengah dunia itu kita kuasai, umat Islam kuasai. Anda tahu, ada beberapa kejadian di masa Umar bin Khattab itu walaupun jadi raja yang terkenal ditakuti oleh pemimpin dunia pada saat itu, beliau tetap tidur di rumahnya, nggak ada istana khusus. Bahkan seringkali beliau jalan dengan pakaian yang ada di badannya, jalan dengan satu tongkatnya, dan terus keliling setiap hari melihat masyarakatnya ada yang butuh bantuan atau tidak. Tidak pernah beliau tenang, sampai Umar bin Khattab itu tidak mau tidur malam hari kecuali sudah mengetahui, sudah pasti masyarakat Madinah tidak ada yang butuh dia, baru dia tidur. Kalau enggak dia nggak tidur. Gitu. Karena dia tahu ini adalah tanggung jawab yang besar pada hari kiamat nanti.
Satu waktu pernah ada utusan Persia datang, kemudian pada saat datang, dia dibawa ingin bertemu dengan Umar. Dicarilah Umar, tidak ditemukan. Ternyata Umar bin Khattab sedang tidur di bawah sebuah pohon, yang dia beralaskan dengan tongkat dia. Ya, beberapa asar menyebutkan ada batu yang dipakai tidur sebagai alas kepalanya. Gitu. Tidur biasa saja. Di bawah teriknya matahari. Istirahat di siang hari. Maka utusan orang-orang Persia itu mengatakan, apakah ini raja kalian? Mereka mengatakan iya. Lalu jawabannya apa? Pantas saja raja-raja di negeri kami takut sama orang ini. Karena orang ini tidak ada pengawal pribadi pun. Orang ini betul-betul mengenal dia punya Tuhan Allah dan dia yakin Allah mengawasi dan menjaga dia, maka dia hidup tenang. Dibandingkan dengan raja-raja yang tidak beriman sama Allah, mereka harus punya banyak pengawal, mendampingi mereka karena tidak ada rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi utusan yang lain membawa hadiah cukup banyak ke Madinah lalu bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian pada saat itu dia kaget melihat, dia tanya orang-orang Madinah, "Mana istananya Umar, raja kalian?" Maka orang-orang Madinah bingung, istana Umar. Tidak ada, Umar cuma punya rumah. Lalu kemudian ditunjuklah, kamu lurus ke sebelah kanan, belok, lurus semua belok kanan. Datanglah orang tersebut ke arah itu, tidak ditemukan ada orang-orang. Semua biasa, rumah-rumah masyarakat biasa. Ada satu orang kebetulan lagi jemur baju dan menunggu di bawah pohon. Maka utusan orang Persia ini mengatakan, saya mau tanya hai Muslim, di mana raja kalian yang terhormat, yang mulia Umar bin Khattab? Maka orang yang di bawah pohon itu bilang, ada apa kamu cari Umar? Dia bilang, saya ingin membawa ada utusan, ada bahan, ada hadiah-hadiah yang kami bawa ini untuk kami berikan kepada beliau gitu, untuk diberikan gitu kan. Maka kata Umar, bagaimana kalau yang di depan kalian adalah Umar? Ternyata Umar bin Khattab waktu itu Bapak Ibu sekalian lagi menjemur bajunya. Jadi dia punya baju 2 lembar, yang satu dijemur, yang satu dipakai. Dia cuci sendiri. Lalu kemudian utusan tersebut turun dari kuda lalu mengatakan, apakah anda betul Raja Umar? Dia bilang, iya. Kata dia, pantas saja raja-raja di negeri kami segan dengan anda. Bahkan dunia tunduk kepada anda. Anda bahkan tidak ada pengawal satupun. Dan cuci baju sendiri sebagai raja. Nah, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, begini keadaannya. Mereka bukan tidak boleh nikmati dunia. Tapi karena keimanannya kepada Allah, mereka merasa tentram, mereka merasa bahagia. Ini yang disinggung oleh penulis di paragraf ini ya. Ya saya ulangi sedikit. Dengan paradigma berfikir yang baik seperti inilah umat Islam dahulu mampu menyebarkan dakwah di penjuru dunia. Sedangkan umat sekarang ini sama sekali bodoh akan hal yang besar ini. Maksudnya beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, yakin bahwasanya kematian akan datang dimanapun dan kapanpun. Semua perbuatan baik akan ada balasannya, semua perbuatan buruk akan ada hukumannya. Karena itu tiada yang mereka dapatkan kecuali kehancuran akhlak dan juga moral. Karena itu pula umat ini merugi dengan hilangnya kebahagiaan dan ketenangan sehingga solidaritas dan kasih sayang antara pemeluknya hilang. Ya seperti kasus sekarang teman-teman kita di Palestina, jarang sekali orang yang mau peduli. Seakan-akan itu bukan masalah agama. Padahal orang 2 juta lebih di Gaza sedang dibombardir, sedang diblokir. Itu butuh sekali dengan kita. Seakan-akan karena kita masih kurang secara keimanan dan berpikir masalah akhirat ini, oh enggak perlu pikirin mereka, yang penting kan saya tidak kena. Ini pemahaman yang keliru, ini masalah agama, masalah keimanan. Harus setiap orang di antara muslim ini peduli dengan itu. Yang punya kekuatan militer bisa membantunya, itu membantunya. Orang membantu dengan harta, bantu harta. Orang bantu dengan doa, bantu dengan doa. Dan tidak ada yang lebih ringan daripada doa itu. Kita tidak punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mendoakan kebaikan dan keselamatan buat mereka. Lalu selanjutnya mereka, kata penulis, telah mengabaikan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah sehingga membuat musuh sangat berminat menguasai mereka. Dan umat-umat lain akan mengurumuni mereka sebagaimana orang-orang lapar mengurumuni hidangan makanan. Maka kerugianlah yang didapat dan kerugian di akhirat lebih pahit rasanya nanti. Ya, maksudnya kalau orang tidak punya iman tentang hari kiamat ini, tentang alam barzah, timbangan amal, surga dan neraka, orang tidak akan peduli untuk memperjuangkan agamanya, mempraktekkan dalam hidup atau membela agamanya, itu membela muslimin yang sedang tertindas. Akan tetapi kata beliau, agama ini adalah pelita, cahaya dan petunjuk yang menerangi jalan orang-orang yang menelusurinya. Agama ini akan menerangi jalan bagi umatnya. Dan agama inilah yang membangkitkan kehidupan dalam hati manusia dan menyatukannya. Dan agama ini pula yang merobek-robek kebencian dan permusuhan. Seorang kalau beragama, satu sisi yang lain juga akan mendatangkan hal-hal yang baik. Menjaga persatuan dan kesatuan. Karena agama melarang untuk membuat kerusakan. Dan juga menghilangkan rasa benci dan permusuhan dalam hati itu hanya agama saja.
Agama inilah yang akan mengembalikan keagungan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Semua itu terwujud jika kita semua berpegang teguh dengannya. Namun pernahkah kita memikirkan hal tersebut? Tak lupa saya sampaikan kata penulis ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi setiap orang yang telah membantu saya dan untuk menulis risalah ini. Terutama guru saya mulia, beliau mengatakan Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau sebutkan nama gurunya. Ini termasuk adab yang baik. Kita berterima kasih pada guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita. Beliau memberikan kepada saya kitabnya yang belum sempat dicetak pada waktu itu, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini nama judul buku. Sebuah kitab yang sangat saya butuhkan dalam menyusun risalah ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan beliau. Hanyalah kepada Allah saya memohon, semoga risalah ini menjadi sebuah karya yang ditujukan demi mencari ridhonya, N-nya besar kata ganti Allah semata. Semoga karya saya ini diterima olehnya, oleh Allah. Juga saya berharap semoga saya dan semua saudara saya yang berjuang di jalan Allah mendapatkan perlindungan dari azab kubur dan neraka. Semoga Allah melimpahkan nikmat kubur dan surga kepada kita semua. Allahumma amin. Hanya kepada Allah pula kita berharap semoga saja kebahagiaan dunia akhirat tercurah kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah ini mukaddimah daripada buku kenapa penulis menyusun buku ini. Ya, harapannya agar umat Islam lebih mengenal Tuhannya, lebih mengenal janji-janji di akhirat nanti dimulai dari alam barzah sampai ke surga dan neraka. Dan ini adalah tolok ukur ya bagaimana seseorang itu akan patuh menjalankan perintah karena dia mengetahui ada balasan di akhirat sana. Yang baik, berbuat baik atau taat akan mendapatkan balasan surga, yang buat kejahatan akan dapat neraka. Maka dengan ini perbuatan di dunianya akan baik secara otomatis. Orang jadi tidak berani berbuat pelanggaran karena dia tahu ada hukumannya. Orang jadi semangat berbuat dan konsisten menjaga kebaikan karena dia tahu ada balasannya. Jadi ini bahasannya. Dan ini insya Allah ke depannya kita akan masuk membahas tentang sesaat sebelum ruh dicabut. Nanti akan kita masuk dalam bahasan ini insya Allah. Poin demi poin pada pertemuan kita yang akan datang nanti. Seperti apa ya yang perlu kita fahami pada saat ruh itu akan dicabut. Ya. Tentu kita berbeda dengan orang-orang ateis yang sama sekali tidak pernah berpikir tentang masalah adanya Tuhan, adanya malaikat yang datang ya untuk mencabut ruh tersebut. Saya bahkan pernah melihat ada satu cuplikan kamera tercanggih sekarang sengaja diletakkan di satu jenazah orang yang mau meninggal ya di satu kuburan di satu rumah sakit di Eropa. Mereka cuma mau tahu ada apa sebenarnya dalam prosesi kematian itu. Mereka datangkan kamera, mereka cuma lihat tadinya warna merah. Ya, kemudian berubah menjadi biru tiba-tiba dari kakinya, menjadi dingin, suhu tubuhnya jadi turun, sampai akhirnya di kepalanya dan orang itu sudah tidak bergerak lagi. Dan mereka tidak punya jawabannya. Saya lihat sendiri cuplikan dokumenternya, mereka cuma mengatakan ini satu keajaiban yang masih jadi misteri bagi manusia. Itu bagi mereka, kalau bagi kita tidak seperti itu. Kita sudah tahu ruhnya dicabut oleh malaikat dan kemudian sebagaimana sudah panjang lebar tadi kami jelaskan di muqaddimah atau pembukaan, dia akan dibawa, dibungkus kain kafan dari surga, dibawa ke langit, masuk ke kuburan, kuburan jadi taman dari taman surga. Kemudian kalau dia orang buruk maka akan jadi taman dari lubang neraka. Kemudian akan ada kebangkitan hari kiamat dan seterusnya timbangan amal, lewati sirat dan akan surga atau neraka ujung-ujungnya. Maka ini semua sudah satu paket kita imani tentunya. Baik, ini mungkin yang saya bisa bahas dulu dalam pembukaan kita. Dan insya Allah kedepannya kita akan masuk poin demi poin. Jadi insya Allah kedepannya saya harap bukunya dibawa pulang sebentar, tetap dijaga. Kalau mau dibaca juga nggak masalah, nanti berarti tinggal dikuatkan dengan pada saat kami bacakan ya. Tapi kami berharap bulan depan kalau Allah masih mudahkan ada umur, kita akan baca dan bukunya harus dibawa. Gitu kan. Nanti kita akan ditulis nama masing-masing, kemudian nanti ditandain dan kita kalau ada faedah ditambah misalnya, nanti kita baca bab pertama misalnya, ada faedah tambahan bisa pakai pensil ditulis atau mungkin bawa stabilo diwarnain bukunya, sehingga buku itu bermanfaat dan kita usahakan bedah sampai akhir nih. 100 lembar insya Allah akan kita bedah, Allahu a'lam berapa lama Allah kasih kesempatan, tapi kita akan coba selesaikan insya Allah. Begitu saja kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan sebelum kita menutup dengan kafaratul majlis, saya mengajak agar kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemenangan,
ketenangan jiwa, Allah hilangkan rasa lapar dan rasa takut dari mereka. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah angkat permasalahan dari mereka, serta Allah juga terima para syuhada mereka dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dengan baik, dan kedepannya selalu Allah berikan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang baik, yang adil. Kemudian juga Allah SWT jadikan kita masyarakat yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, gotong royong, dan menjaga kemerdekaan ini bersatu padu dengan pemerintah, dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita juga berdoa agar Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berminat untuk bergabung, kami punya yayasan sedekah kreatif, bisa dijadikan sebagai sedekah jariah. Kami cukup banyak program untuk masjid, rumah anak yatim, dan segala macam yang kegiatan itu bisa jadi donatur tetap misalnya. Dan ini lebih mempermudah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Sama yayasan kami itu yayasan yang lain ya. Kami sarankan Bapak Ibu kalau ada lembaga seperti ini jangan disia-siakan. Jadikan sebagai kantong kita ya. Untuk menabung urusan akhirat di sana nanti. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.